Jadi kalau tanpa hutang hanya akan punya satu properti dan satu penghasilan. Tapi dengan memanfaatkan hutang bisa mempunyai dua properti dan dua penghasilan. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Mengapa orang kaya suka berhutang? Karena itu bisa melipat gandakan kekayaan mereka. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera, kembali lagi dengan gua Nasrul. Di video kali ini gua akan bahas buku karya Robert Kiyosaki. Ini dia bukunya. Mengapa orang kaya jadi semakin kaya? Kalau kalian pernah dengar orang kaya itu pelit, dalam buku ini akan dijelaskan istilah itu muncul dari mana. Yang jelas bukan karena orang kaya itu pelit, tapi karena orang miskin lah yang nggak tahu gimana cara mengelola keuangan. Kemudian kalau kalian ingin memulai bisnis tapi nggak punya modal, tonton video ini sampai selesai, nanti kalian akan tahu gimana caranya memanfaatkan hutang dengan baik. Sebelumnya, untuk kalian yang suka dengan konten pengembangan diri, di channel ini gue akan banyak membahas buku dan tips menarik yang pasti bermanfaat bagi kalian semua. Untuk kalian yang nggak suka baca buku atau mungkin nggak punya waktu buat baca buku, channel ini cocok untuk kalian. Jadi kalau ada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe sekarang juga. Oke, buku ini merupakan lanjutan dari Rich Dad Poor Dad. Kalau di antara kalian ada yang belum nonton, linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Buku ini mengajari kita ilmu keuangan yang nggak diajarin di sekolah, yaitu gimana sih caranya menjadi orang kaya. Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Pertama mengenai hutang, kemudian pajak, dan terakhir mengenai pendapatan siluman. Kalau kita bisa memahami ketiga hal tersebut, bisa dibilang kita sudah maju satu langkah menjadi orang kaya. Tapi dalam video ini, gue hanya akan fokus pada poin pertama, yaitu hutang. Karena utang ini yang paling mudah dimengerti meskipun kita nggak punya ilmu keuangan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah terlibat utang, baik kalian yang meminjam uang, atau mungkin kalian yang meminjamkan uang. Nah, menurut Robert Kiyosaki, utang ini adalah ilmu paling penting yang pertama harus dikuasai untuk menambah kekayaan kita. Tentunya dengan memanfaatkan hutang dengan baik dan benar. Oke, pertama kalian harus tahu dulu prinsip orang kaya itu seperti apa, yaitu selalu memperbanyak aset dan mengurangi liabilitas. Banyak orang yang menganggap rumah, mobil, atau barang mewah lainnya itu adalah aset. Akan tapi menurut Robert Kiyosaki, semua itu adalah liabilitas. Yang dimaksud liabilitas di sini adalah semua barang yang setelah kita beli nilainya turun. Sedangkan aset adalah barang yang setelah kita beli dapat mendatangkan uang. Jadi jelas ya bedanya, kalau liabilitas kita rugi, kalau aset kita untung. Jadi seperti rumah, mobil, handphone, itu semua setelah kita beli nilainya akan turun. Meskipun kita belum pakai, nilainya pasti akan langsung turun. Mungkin ada pengecualian untuk barang-barang langka, tapi pada umumnya kan seperti itu. Oh ya, rumah yang kita jadikan sebagai tempat tinggal itu juga bukan aset ya, karena nggak mendatangkan penghasilan. Kemudian yang termasuk aset misalnya seperti kita mempunyai bisnis sendiri, atau mempunyai properti yang bisa mendatangkan penghasilan. Dan pada zaman sekarang, sosial media pun bisa disebut sebagai salah satu aset, jika memang bisa menghasilkan uang. Jadi, satu hal yang bisa kita jadikan pegangan untuk menjadi kaya adalah kita harus paham setiap pengeluaran kita apakah menjadi aset atau liabilitas. Oke, sekarang kita perhatikan bagaimana caranya orang kaya mengumpulkan aset. Menurut Robert Kiyosaki, orang yang dapat menguasai utang, dialah yang akan berhasil menjadi orang kaya. Mungkin buat orang awam kalau cuma dengar kalimat tersebut, kebanyakan akan bingung, maksudnya apa? Karena pada umumnya orang menganggap utang adalah suatu hal yang nggak baik, yang sebisa mungkin dihindari, karena bisa membuat seseorang menderita. Itu juga yang mungkin diajarkan oleh orang tua kita. Akan tapi, perlu kita ketahui, pada kenyataannya orang kaya sangat menyukai utang. Malah bisa dibilang orang yang berhasil menjadi kaya tanpa utang itu sangat sedikit. Dalam buku Rich Dad Poor Dad ada sebuah cerita yang menyebutkan bahwa utanglah yang menyebabkan ayah miskin menjadi miskin. Setiap bulan harus membayar cicilan. Tapi bagi ayah kaya, berkat adanya utang, dia berhasil menjadi orang kaya. Nah, yang ingin disampaikan oleh Robert Kiyosaki di sini adalah kita harus bisa menguasai bagaimana caranya memanfaatkan utang dan merubah pola pikir kita terhadap utang itu sendiri. Presiden Amerika Donald Trump pernah mengatakan bahwa saya rajanya utang, saya suka utang, tapi utang itu sesuatu yang rumit dan berbahaya. Jadi, orang kaya mempunyai kebiasaan pada saat mereka membeli aset, mereka berhutang sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk liabilitas atau barang yang tidak menjadi aset, sebisa mungkin mereka nggak mau menggunakan uang. Tapi kebanyakan orang malah melakukan sebaliknya. Dengan penghasilan yang terbatas, mereka berhutang untuk membeli rumah dan mobil. Nah, jadi kenapa orang kaya disebut pelit itu sebenarnya bukan karena mereka nggak mau mengeluarkan uang, tapi mereka nggak mau menggunakan uang untuk hal-hal yang nggak menjadi aset. Pola pikir seperti itulah yang bisa membuat mereka menjadi kaya. Berikut ada satu contoh mengapa hutang bisa membuat orang kaya jadi semakin kaya. Katakanlah kalian punya uang 1 miliar. Kalau kalian membeli properti seharga 1 miliar dan kalian sewakan, maka setiap bulan kalian akan mempunyai penghasilan dari biaya sewa tersebut. Itu nggak salah juga sebenarnya, karena rumah tersebut menjadi aset kalian. Akan tapi, bagi orang kaya atau orang yang mengerti ilmu keuangan, nggak akan berhenti di situ. Mereka akan jadikan rumah yang udah dibeli itu sebagai jaminan berhutang kepada bank misalnya, untuk membeli properti keduanya. Lalu properti tersebut disewakan juga. Jadi hasilnya mereka bisa mempunyai 2 properti. Satu udah lunas dan satu lagi utang atau kredit. Dan juga 2 passive income dari kedua properti tersebut. Lalu mereka menggunakan 2 passive income tersebut untuk melunasi utang properti keduanya.
Begitu udah lunas, mereka akan menggunakan kedua properti tersebut sebagai jaminan untuk berhutang kembali dan membeli properti ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, kalau tanpa hutang, hanya akan punya satu properti dan satu penghasilan. Tapi dengan memanfaatkan hutang, bisa mempunyai dua properti dan dua penghasilan. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Mengapa orang kaya suka berhutang? Karena itu bisa melipat gandakan kekayaan mereka. Kemudian, mengapa harus properti? Karena membeli properti merupakan salah satu cara paling mudah untuk bisa mendapatkan pinjaman. Misalnya dengan KPR ke bank. Jadi, meskipun kalian orang biasa, bukan pengusaha, cuman pegawai kantoran biasa misalnya, kalau kalian ingin meminjam uang 500 juta atau 1 miliar ke bank, pada umumnya bank hanya memberikan pinjaman untuk keperluan kredit rumah. Karena ada wujudnya. Jadi, kalaupun tiba-tiba kalian nggak mampu bayar, pihak bank bisa menyita rumah tersebut. Makanya berhutang untuk membeli properti itu lebih mudah. Oke, jadi untuk kalian yang ingin kaya, sebaiknya memeriksa kembali pengeluaran dan habit penggunaan uang kalian. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak menggunakan uang untuk membeli barang yang nggak dapat menghasilkan uang atau liabilitas. Jika kalian bingung nggak tahu gimana caranya untuk menghasilkan uang secara langsung, kalian bisa belajar terlebih dahulu. Kalau punya cita-cita ingin mempunyai usaha, ya kalian bisa belajar dulu ilmu marketing, ilmu pajak, dan seterusnya. Karena ilmu tersebut bisa menjadi aset kalian. Dan belajar merupakan salah satu bentuk investasi juga. Kemudian jika kita ingin sukses, kita harus mengubah pandangan kita terhadap utang. Jangan sampai kita memanfaatkan utang untuk membeli liabilitas. Kita harus bisa memanfaatkan utang untuk hal-hal yang bisa mendatangkan aset. Kalau nggak ngerti gimana caranya, ya sekali lagi kalian harus belajar. Zaman sekarang, knowledge is money. Kalau di antara kalian masih menganggap time is money, itu hanya berlaku untuk kalian yang menjual waktu. Seperti kerja 8 jam di kantor, dengan bayaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan waktu ada batasnya, satu hari hanya 24 jam. Sedangkan knowledge is money, semakin banyak ilmu yang kita miliki, itu bisa menambah penghasilan secara nggak terbatas. Tergantung seberapa banyak ilmu yang kita miliki. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai buku ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian tekan tombol like dan share juga ke teman-teman kalian. Kalau ada komentar atau kritik ataupun saran, boleh silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. So, dewa, mata.